Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, kita bahas tentang doa berbuka puasa. Di sini diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Tentunya hadis ini adalah masih diperselisihkan antara kuat dan lemah, tapi saudara tentunya kita ikuti saja guru-guru kita, karena guru-guru kita juga memakai ilmu dari para ulama dan kesanahnya dari para perawi itu sudah saudara tidak sembarangan ngasih fatwa, menulis kitab ya, meriwayatkan atas petunjuk Allah. Makanya para ulama dulu, para perawi itu perutnya rata-rata tidak gendut ya. Jadi perutnya pada langsing karena mereka sering mengosongkan perut, sering bertirakat. Percaya saja sama guru-guru kita. Kalau di kampung-kampung kita, di daerah-daerah kita, guru kita membaca doa ini sebelum buka puasa, maka ikutilah guru-guru kita. Ini kalimahnya dari riwayat Bukhari Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka suntu, ya Allah karenamu aku berpuasa, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tentunya saudara, di sini juga, saya juga pribadi mengikuti guru-guru saya. Kalau mau berbuka puasa membaca ini dan ditambah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kami membiasakan begitu adzan berkumandang tidak buru-buru buka, tapi tentunya kami menunggu adzan selesai untuk menjaga-jaga. Tapi tentunya saudara, di aturan jadwal sholat pun di situ oleh pemerintah sudah ditambah ya, yaitu sistem ihtiyat, ditambah 2 menit untuk menjaga-jaga, 2 menit atau 1 menit ya, untuk waktu maghrib, duhur, asyar, isya, kecuali subuh ya. Kalau subuh dikurangi 2 menit biasanya itu, saudara. Dan di sini ada dibahas, saya akan singkat saja ya. Ini ada doa saat berbuka puasa. Saat ya, setelah kita berbuka, saat kita minum dan makan. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhahabadh dhama'u wa talatil uruqu wa syabatal arju insyaallah. Ini doa di saat kita sudah berbuka. Karena di sini kami di sini dengan para guru-guru menyesuaikan dengan kalimahnya, dengan matan ini. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus atau rasa dahaga, wabtalatir uruku, dan telah basah kerongkongan. Ini urat-urat kita, tenggorokan kita sudah basah. Kenapa basah? Karena kita sudah minum. Kalau kita belum minum, tidak mungkin mengatakan bahwa kerongkongan kita sudah basah. Wasyabatal arju, dan telah ditetapkan pahala insya Allah kalau Allah menghendaki. Nah di sini ini sangat sesuai sekali ya hadisnya. Tentunya saudara, kami di sini mengikuti guru-guru kami. Biasanya kami berbuka itu pertama Allahumma laka suntu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu minum. Setelah minum, lalu baca dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wasyabatal arju insyaallah ya. Itu kebiasaan di daerah-daerah kami. Itulah seputar singkat tentang doa berbuka puasa. Dan saya ada trik ini buat kita-kita yang lagi terpuruk ya dengan urusan duniawi, masalah ekonomi ya. Ini saya ada trik.
Ini pergunakanlah bulan puasa ini, Ramadan ini, tinggal 2 minggu lagi ya. Kita pergunakan waktunya. Ini saya ada trik untuk supaya permintaan kita, doa kita cepat dikabul, cepat dijabah. Meskipun Allah tidak menyebutkan kapan dikabul, yang penting kita meminta saja kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, yang penting kita meminta saja. Masalah waktunya dikabul itu hak Allah. Tapi di sini kita tentunya harus punya trik ya. Punya trik untuk mempercepat dikabulnya doa kita. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan toa, pilih semua, bagikan kepada teman-teman. Ini triknya. 5 menit sebelum adzan dikumandangkan, adzan maghrib maksudnya, maka kita pergilah ke masjid sambil membawa air 1 gelas. Nah di situ kita menunggu adzan. Setelah adzan berkumandang, setelah selesai, lalu kita berbuka. Jangan lupa doanya. Tapi kalau tidak bisa, doa Allahumma laka sumtu, terus tidak bisa doa dhahabad dhama'u, udah saja baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Nah setelah minum, lalu kita sholat fardu maghrib dan sholat ba'da maghrib. Dan setelah itu saudara, ini waktunya. Di situ kita berdoa. Bacalah amalan yang selama ini kita baca, kita amalkan. Pertama, jangan lupa caranya, istighfar ya, sholawat seperti biasa. Lalu baca amalannya. Misalkan Anda selama ini membaca amalan, ya Fattah, ya Razzaq. Terus misalkan ada yang mengamalkan, ya Latif. Ya, amalkan hingga beratus-ratus, hingga beribu-ribu, hingga nanti tibanya sholat isya. Ya, adzan isya. Atau yang berhubungan dengan mahabbah apapun, silahkan di situ. Nah, setelah selesai nanti, misalkan kita istighfar dulu, sholawat dulu, terus baca amalannya. Terus yang terakhir jangan lupa kuncinya. Kuncinya itu adalah ada doa Ismul A'dzam yang tidak ditolak oleh Allah. Dan waktu itu sudah saya bahas ya. Doanya sangat populer ini. Ini di kitabnya ada nih. Setelah saya bahas dulu. Di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ini yang di halaman 348. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini caranya, misalkan kita ini sudah selesai membaca amalan-amalan yang rutin kita amalkan, maka baca yang terakhir sambil ini. Kedua telapak tangan kita ini, jari-jarinya ke atas. Ini jari-jari kita menghadap ke atas. Sini, itu. Misalkan kita sudah selesai membaca amalan kita, maka bacalah ini 3 kali, 7 kali, hingga 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai 3 kali, 11 kali. Ya Allah, limpahkan rezekiku yang banyak. Atau ya Allah, permudahkan rezekiku ya Allah. Ya, bebas mintanya ya. Dengan bahasa daerah pun silahkan. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab. Tapi saudara, ada versi yang tidak memakai alladzi, banyak ya. Silakan. Misalkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad, tidak pakai alladzi. Ya silakan. Karena banyak versinya. Anda-anda yang suka ngimam tarawih, ini jangan pakai alladzi. Karena ada kejadian nih. Seorang imam membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua di sholat tarawih itu. Beliau membaca surat Al-Ikhlas. Dan beliau membacanya seperti ini, membacanya di wasol. Kalau di wasol pasti otomatis alladzina akan ke bawah karena sudah biasa. Sudah biasa mengamalkan doa ini. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Begitu.
orang-orang yang tidak tahu tentunya, wah ini Ustadz ngaco. Kok kulhu ditambah-tambah alladzi? Padahal ini otomatis karena sudah terbiasa mengamalkan doa ini. Makanya untuk Anda yang suka ngima, jangan pakai alladzi. Biasa saja ya. Langsung lam yalid walam yulad. Ya, begitu. Sampai 11 kali ininya. Memintanya sampai 11 kali. Ini lakukan. Ini sangat mustajab ya. Paksakanlah kita pergi ke masjid ya. 5 menit sebelum maghrib pergi ke masjid ya. Atau yang punya tajuk pergi ke tajuk sendirian ya. Terus kalau untuk wanita ya diam di tempat sholat ya. Diam di tempat sholat. Kalau untuk berbuka bisa ngobrol lah sama keluarga. Kalau ibu sama bapak ada doa tertentu untuk dibaca waktu maghrib gitu ya. Itu saja ngobrol sama keluarga. Semoga bermanfaat dan kalau banyak kesalahan ini adalah kebodohan saya. Kalau ini ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.